Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, di bab pertama sudah saya jelaskan tentang pengertian mat, baik contoh-contohnya dan macam-macamnya. Nah, tentunya anak-anak sudah memahami semuanya. Sekarang berikutnya di bab 2 ini tentang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kompetensi dasarnya dan indikatornya. Sekarang anak-anak amati dan fahamilah gambar berikut ini. Ada gambar kotak amal atau ada gambar kaleng ya. Di sini ada orang atau ada manusia yang memberikan atau memberi infak berupa hartanya, yaitu uang, dengan rezeki yang telah diberikan kepada orang tersebut. Nah, difahami dan diamati. Nah, sudah paham? Saya ulangi lagi, ada kotak amal dan ada orang atau manusia telah berinfak ke kotak amal berupa uang. Nah, itu sudah ya. Nah, sudah paham? Nah, ya. Sekarang saya lanjutkan. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiku. Artinya adalah membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau menurut kata. Sedangkan yang kedua, apabila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan pemberian atau sumbangan harta sebagiannya selain zakat wajib untuk kebaikan. Itu. Yang ketiga, apabila menurut istilah infak diartikan mengeluarkan sebagian harta pendapatannya, maksudnya di sini ya, dalam hal kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran-ajaran agama Islam. Nah, kita sudah mengetahui pengertian infak ya. Sekarang saya lanjutkan. Rukunnya infak itu apa saja? Nah, pertama adalah penginfak. Yang kedua adalah sesuatu yang diinfakkan. Yang keempat adalah ijab dan qabul. Nah, itu rukunnya infak. Sekarang yang pertama tadi, penginfak atau orang yang memenuhi syarat. Syarat apa? Di antaranya, satu adalah apa yang diinfakkan. Yang kedua, bukan orang yang dibatasi haknya. Yang ketiga adalah orang dewasa tidak dipaksa. Nah, jadi kalau kita berinfak itu bukan karena dipaksa oleh orang lain atau ingin dipuji oleh orang lain, itu tujuannya. Nah, itulah rukunnya. Sekarang saya lanjutkan. Tentunya anak-anak sudah memahami tentang rukunnya ya. Saya lanjutkan, yaitu
dibuka buku LKS-nya, ada Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Diamati dan disimak. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak dan memahami, mendengarkan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 18. Nah, sudah ya. Sekarang saya bacakan terjemahannya. Nah, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya suatu kesenangan. Nah, berikutnya, adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Berikutnya, sekali-kali tidak, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Yang terakhir, ayat 18 terjemahnya, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, itu terjemahnya dari Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Nah, sudah mengerti? Sekarang saya jelaskan tentang isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Nah, kalau ayat 15 sampai 16 di situ menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah telah mengingkari pernyataan orang-orang yang memandang ketika diluaskan rezekinya, yaitu suatu kemuliaan. Nah, Al-Qutubi juga menyatakan bahwasanya sifat orang kafir yang tidak beriman pada hari itu bangkit, maka hanya dia memandang suatu kenikmatan banyaknya harta, sedangkan kehinaan sedikitnya itu termasuk harta. Sedangkan ayat yang ke-17 yaitu menjelaskan bahwa untuk memuliakan anak yatim, makanya muliakanlah anak yatim apabila kita memiliki atau diberi oleh Allah suatu kenikmatan yang berupa rezeki, baik rezeki uang ataupun harta yang lainnya. Sisihkanlah, jangan sampai lalai kepada anak yatim tersebut. Nah, yang ayat ke-17 sudah ya, sudah saya jelaskan memuliakan anak yatim. Sudah paham? Sekarang saya lanjutkan ayat yang ke-18 yaitu perintah untuk tidak lalai memberikan harta kepada fakir miskin. Di samping kita kalau mendapat rezeki dari Allah, maka juga pertama jangan lalai kepada anak yatim, baik anak yatim ataupun anak yatim piatu. Yang kedua adalah kepada fakir miskin. Nah, juga karena apa? Dia juga punya hak
dari orang-orang muslim yang ada di sekitar kita. Nah, apabila hal itu lalai, maka adalah termasuk perbuatan yang tercela. Itulah pembahasannya, pengertian berinfak di jalan Allah beserta rukun-rukunnya dan isi kandungan dari surat Al-Fajr, Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Nah, ini ada sebuah contoh juga. Nah, amati gambar atau media ini. Di sini ada seorang pelajar atau siswa-siswi telah berinfak. Seperti halnya di sekolah kalian ya, ada infak atau kaleng keliling. Nah, makanya anak-anak kalau kita berinfak atau ada kaleng keliling atau juga disebut dengan kaleng impian ya, itu dimana kita dasari semuanya adalah karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang mendapat pahala yang banyak. Tetapi kalau kita beramal atau berinfak karena ingin dipuji oleh orang lain, maka lebih baik tidak memberi. Meskipun nilainya sedikit, maka semuanya itu harus didasari karena apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan niat pada kepribadian kita masing-masing. Nah, itulah pembahasan dari bab 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum, atau kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.